Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, pada triwulan 3 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,91% secara tahunan, bahkan menurun 0,48% secara triwulan. Deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut, tepatnya Mei sampai September 2024, serta penurunan omset UMKM hingga 60% menurut laporan Bank Rakyat Indonesia, dikonfirmasi oleh ekonom sebagai tanda lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimana jika PPN naik jadi 12%? Kita ulas hasil hitungan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. PPN 12% bagi Gen Z, risiko kesehatan mental dari semula staycation ke stay broke. Kita ke data selanjutnya, saudara. Gen Z harus membayar Rp1.748.265 lebih mahal karena selisih kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Kenaikan pengeluaran ini cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karir mereka. Dalam jangka waktu sebulan, kenaikan ini dapat memengaruhi anggaran pribadi mereka secara langsung. Meskipun angka ini terdengar relatif kecil dalam konteks pengeluaran bulanan yang bertambah, tapi kata CELIOS, bagi banyak Gen Z yang baru memulai hidup mandiri, kenaikan pengeluaran bisa menjadi beban tambahan yang sulit dihindari. Jika dilihat dalam jangka panjang, saudara, bahkan kenaikan selisih tarif PPN dari 11% menjadi 12% per tahun menjadi lebih mencolok. Jika pengeluaran terus meningkat tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan, Gen Z berisiko kesulitan dalam merencanakan keuangan mereka untuk tujuan jangka panjang. Kondisi inilah yang sekaligus mengancam kesehatan mental mereka. Sebab menurut data Populix tahun 2022, 59% orang yang terganggu kesehatan mentalnya ada andil kesulitan keuangan di dalamnya. Kita ke data berikut ya, saudara. Nah, sebelum kita bermain angka pada pengeluaran populer Gen Z CELIOS, kasih catatan dulu. Perhitungan studi ini mungkin memiliki bias terhadap preferensi Gen Z di wilayah perkotaan. Beberapa barang dan jasa yang tercantum juga merupakan harga terendah dan dalam list mungkin sudah termasuk PPN, sehingga ada risiko terjadinya double counting perpajakan. Nah, kalau kita lihat, saudara, ini kan ada pengeluaran yang biasa di-spend atau dihabiskan oleh Gen Z ini mulai dari kuota internet, Netflix, Spotify, game online. Kalau kita lihat pengeluaran kuota internet per bulannya Rp72.500, per tahun sekitar Rp870.000. Dengan PPN 11%, ini totalnya sebesar Rp95.700. Kalau naik 12% menjadi Rp104.400 dan selisih pajak yang dihasilkan dari PPN 11 dan 12% ini adalah sebesar Rp8.700. Ini baru kuota internet. Kalau kita lihat yang lain, Netflix misalnya, ini selisih pajaknya sampai Rp14.400. Spotify, ini yang memang selalu dipakai oleh Gen Z ya, mendengarkan musik dimanapun begitu. Ini selisih pajaknya dari PPN 11% dan 12% adalah sebesar Rp5.224. Terakhir, misalnya game online, ini sebesar Rp18.000. Kalau dilihat satu persatu memang angkanya tidak begitu besar. Tapi kalau diakumulasi seluruh pengeluaran Gen Z, tentu ini akan cukup membebani Gen Z. Menghadapi kenaikan PPN 12%, Gen Z bersiap mengubah gaya hidup dari yang sering ngopi, nonton konser, nongkrong di kafe dan mall, jadi lebih berhemat. Pola perilaku Gen Z yang berubah ini akan berpengaruh ke konsumsi. Berikut kata Gen Z soal kenaikan PPN 12%. Bakal ada yang berbeda gitu, karena kan kemarin segini, sekarang naik gitu. Mungkin untuk sekarang yang kepikiran itu untuk berhemat aja sih, Mbak. Jadi biar pengeluaran nggak terlalu banyak gimana gitu aja sih. Menurut saya sih mungkin bisa ditinjau lagi sih, Mbak. Aku Gen Z yang suka banget ngopi-ngopi, itu udah pasti banget ya. Aku juga mahasiswa, terus aku juga kalau hiburan itu suka banget nonton konser juga. Dan kalau misalkan sampai pajak naik tuh kayak berasa banget ya, kayak sesak dompetnya gitu. Kayak mungkin aku lebih harus prioritasin kebutuhan aku yang lain juga. Terus kalau misalkan emang aku butuh ya hiburan atau ya soal lifestyle kayak gitu, aku harus mikir-mikir lagi kali ya, kayak buat mikir kayak gitu harus hemat juga, dan yang pastinya kalau mau nabung ya yang pasti. Berasa ya, apalagi buat Gen Z ini yang sering nongkrong kayak beli kopi atau nongkrong di mall-mall gitu, itu bakal mempengaruhi daya beli konsumen juga nih. Mungkin akan berbeda karena kita harus mengatur keuangan juga kan karena adanya kenaikan itu. Mungkin aku bisa lebih memanage uang sih, dan untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran mungkin bisa
tadinya aku beli kopi di luar jadi bawa kopi dari rumah, bawa bekal gitu sih. Dan lebih lengkap soal dampak kenaikan PPN 12% ke Gen Z sudah bergabung Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Selios Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Terima kasih. Mas, ini kan kalau kita lihat Gen Z punya pengeluaran, punya pendapatan, ini mereka harus mempersiapkan untuk kenaikan PPN 12%. Nah, pola perilaku Gen Z ini dampaknya ke dunia usaha seperti apa, Mas? Ya, Gen Z punya kontribusi yang sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia termasuk dunia usaha. Pertama, karena memang kekuatan konsumtif dari Gen Z ini sangat besar. Gen Z tumbuh bersama teknologi digital, mereka menjadi konsumen utama e-commerce, fintech, dan mereka mendorong perkembangan ekonomi digital. Dan kalau kita lihat beberapa data terbaru, itu menunjukkan preferensi yang luar biasa terhadap produk lokal. Jadi banyak Gen Z yang juga mendukung produk lokal, khususnya fashion, makanan, dan minuman, dan pastinya membantu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik. Dan kita juga tahu Gen Z hari ini membawa cara pikir yang berbeda ya, yang lebih fleksibel dan adaptif di tempat kerja. Jadi mereka mendorong efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan kita tidak boleh lupakan juga sektor freelance, gig ekonomi saat ini itu ditopang oleh Gen Z. Penulis lepas, desainer grafis, dan freelancer ini yang salah satunya kelompok yang terdampak akibat kenaikan PPN menjadi 12% ini karena biaya operasional mereka meningkat yang otomatis menambah peningkatan pengeluaran mereka secara signifikan. Ya, Gen Z punya dampak yang cukup signifikan dan juga tadi Anda sebutkan penopang terbesar di sektor freelance begitu ya. Data BPS juga menunjukkan nih Mas Media, sebagian besar angkatan kerja lulusan baru terserap di sektor informal. Secara garis besar dengan penghasilan tidak pasti tiap bulan, Gen Z yang bekerja di sektor informal juga terdampak kenaikan PPN 12%. Nah, untuk melindungi Gen Z ini, kebijakan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Gen Z ini punya karakteristik yang menarik ya, karena persoalannya Gen Z hari ini tuh lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Di balik banyaknya Gen Z yang bekerja, ada banyak lagi Gen Z yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian Gen Z juga punya beban pendidikan dan biaya hutang yang cenderung lebih besar daripada generasi sebelumnya. Sehingga memang ketika dilakukan intervensi kebijakan, ya, sesederhana pertama intervensi kebijakan yang paling signifikan yang harus dilakukan adalah yang membatalkan kenaikan PPN 12%. Karena Gen Z menjadi salah satu kelompok yang terdampak dan implikasinya juga sangat signifikan kepada angkatan kerja Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Yang kedua, saya kira pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan ya. Ketika Gen Z mengurangi konsumsi, dampaknya tidak hanya terhadap daya saing ekonomi nasional ya, tetapi juga output ekonomi nasional kita juga akan mengalami pengurangan signifikan. Jadi kita menemukan ketika PPN dinaikkan menjadi 12%, ada pengurangan lapangan kerja sebesar 54.000 jiwa, termasuk juga surplus usaha mengalami penurunan, sehingga memang dukungan dari pemerintah saat ini tentu saja diharapkan. Dukungan kebijakan ya hari ini khususnya terkait PPN 12%, karena memang masih ada ruang untuk pemerintah mendiskusikan kembali dengan DPR agar kenaikan PPN menjadi 12% ini bisa dipertimbangkan ulang. Artinya kenaikan PPN 12% ini juga harus diiringi dengan bertambahnya penghasilan begitu ya, karena ini kan akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga. Lalu selanjutnya, apakah kenaikan UMP ini mampu mengimbangi kenaikan PPN ke 12%? Nanti kita akan bahas lagi, tetapi kita ada simak dulu beberapa pariwara berikut ini. Nanti kita akan bahas kembali di Kompas Bisnis. Tetaplah bersama kami. UMP naik 6,5%, saudara. Kompas Bisnis masih bersama dengan Media Wahyudi Askar, peneliti Selios. Mas Media, pemerintah menaikkan UMP 6,5%. Apakah angka ini sebanding dengan dampak kenaikan PPN 12%? Tidak hanya bagi Gen Z, tetapi juga secara luas bagi pekerja. Iya, saya kira dapat satu tapi hilang yang lainnya ya, karena kenaikan PPN 12% pasti akan memicu inflasi, dan prediksi kami kalau PPN memang jadi dinaikkan, inflasi akan mencapai sekitar 4,1%. Artinya ketika PPN dinaikkan, tapi pada saat bersamaan
meskipun UMP dinaikkan itu juga tidak akan berdampak signifikan. Jadi ada kekhawatiran yang juga luar biasa ketika PPN dinaikkan, ada pukulan lanjutan terhadap daya beli masyarakat sehingga meskipun UMP naik, yang jumlahnya sebetulnya hanya 6,5% ya. Karena kalau kita lihat sebelum pandemi, kenaikan upah UMP itu rata-rata di sekitar angka 10% setiap tahunnya. Jadi memang di satu sisi pekerja masih berharap adanya peningkatan pendapatan lewat kenaikan UMP, tapi memang akhirnya memang tidak cukup signifikan. Hmm. Di sisi lain, saya menyadari ada banyak kekhawatiran ya, khususnya sektor manufaktur, padat karya akibat kenaikan UMP ini. Tapi kalau kita lihat kondisi UMP ini juga belum tentu mempengaruhi signifikan sektor manufaktur. Karena kalau melihat data World Bank Enterprise Survey, industri manufaktur hari ini itu terpukul bukan karena upah pekerja yang meningkat, tetapi karena persaingan usaha. Jadi ada masalah persaingan usaha dengan sektor informal, termasuk juga persaingan usaha dengan sektor impor. Jadi kita juga harus clear untuk terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki masalah ini. Jadi UMP naik memang di satu sisi menguntungkan pekerja, tetapi ketika ingin melindungi dunia usaha, pemerintah juga harus melakukan hal lainnya, yaitu salah satunya dengan memperbaiki persoalan masalah persaingan usaha sektor lokal ini, produk lokal dengan sektor impor, dan persaingan usaha dengan sektor informal. Jadi kenaikan UMP perlu didukung lewat kebijakan lanjutan oleh pemerintah. Kalau tidak, kenaikan UMP juga akan sia-sia. Dan syukur-syukur ya kalau PPN 12% jadi dibatalkan, saya kira itu juga kabar yang baik untuk pekerja. Dan kenaikan PPN 12% juga saya perlu ulang kembali, itu juga memukul dunia usaha. Jadi ini juga harus dikawal oleh banyak pihak, saya kira termasuk juga para pelaku usaha. Iya betul Mas Media, salah satu yang dikhawatirkan dari kenaikan UMP ini adalah munculnya PHK. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar buruh sejahtera tetapi dunia usaha juga tidak terbebani? Kebijakan lanjutan seperti apa yang Anda maksud? Ya, pertama paradigmanya memang harus dirubah ya, bahwa kenaikan upah itu belum tentu menjadi masalah bagi pengusaha, bisa jadi kenaikan upah, ada banyak studi menyebutkan itu bisa meningkatkan produktivitas pegawai, berkurangnya turnover dari pelaku usaha, termasuk juga meningkatkan spending masyarakat yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi dunia usaha sendiri. Jadi saya kira UMP sebagai sebuah instrumen kebijakan memang lagi-lagi mau tidak mau harus didukung lewat kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi saat ini dunia usaha Indonesia itu menghadapi kendala banyak hal ya, mulai dari persoalan logistik, biaya operasional yang semakin meningkat, terutama juga salah satunya menurunnya daya saing produk lokal kita di pasar internasional. Jadi kebijakan-kebijakan konstruktif yang sifatnya di luar pengupahan itu harus dioptimalkan juga oleh pemerintah. Nah, ini harus berpacu dengan waktu karena setiap sektor tantangannya berbeda. Hmm. Seperti sektor jasa misalkan perhotelan, pariwisata, masalahnya berbeda, intervensinya berbeda. Tetapi sektor manufaktur berbeda sekali masalahnya. Jadi perlu diidentifikasi lagi masalah by sektor, kemudian dilakukan insentif berdasarkan sektor tersebut. Sehingga kita memiliki kebijakan yang dari hulu ke hilir. Pekerjaannya dilindungi, perusahaannya juga ditopang secara fiskal, insentif, dukungan regulasi oleh pemerintah. Saya kira ini harus dilakukan bersamaan. Di breakdown dulu ya per sektor begitu untuk kemudian bisa menentukan kebijakan yang tepat seperti apa. Di satu sisi sektor manufaktur terutama padat karya sedang masa kontraksi. Apindo juga keberatan kalau UMP naik 6,5%. Satu sisi lagi tadi Gen Z banyak di sektor informal. Artinya peluang penciptaan lapangan kerja jadi minim jika situasinya atau situasi ekonominya begini. Betul, Mas Media? Iya betul. Saat ini saya kira tantangan untuk sektor manufaktur adalah untuk mengembalikan kembali daya saing produk manufaktur kita. Jadi industri garment, tekstil terpukul banyak sekali pengangguran dan sebagai catatan ya itu masalah terbesarnya bukan karena upah yang tinggi. Memang itu jadi salah satu kendala meningkatkannya operasional, tetapi persoalan utamanya adalah karena hilangnya pasar.
hilangnya pasar kita yang tergantikan oleh komoditas impor. Jadi ini harus diperbaiki juga oleh pemerintah. Jadi perlu ada insentif, baik itu subsidi, insentif pajak, dan juga dukungan infrastruktur ya saya kira untuk menopang industri manufaktur ini. Dan ini juga untuk menjaga agar pasar kita tetap kompetitif gitu ya di pasar ekspor dan bersamaan kita juga bisa fokus pada kualitas, melakukan intervensi dari hal teknologi, otomatisasi, sehingga semuanya mendapatkan manfaat ya dari proses ekonomi yang ada. Karena ini agak tricky ya, menaikkan dan menurunkan UMP ini implikasinya juga bisa sama-sama negatif kalau tidak dilakukan secara hati-hati. Tetapi menaikkan UMP juga bisa jadi implikasinya juga positif sepanjang ekosistem industrinya itu juga sangat baik. Ya, jadi saya kira ini PR-nya ya untuk Indonesia. Kita tentu berharap industri kita stagnan kontribusinya di bawah 20% hari ini. Ya mudah-mudahan dengan peningkatan upah ini juga produktivitas bisa makin meningkat. Dan satu lagi yang perlu jadi catatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan harus segera diselesaikan revisinya. Karena hari ini pemerintah juga kelihatannya masih berlama-lama ya, padahal dunia usaha menunggu kepastian soal pengupahan ini. Jadi masih banyak saya kira PR pemerintah terkait pengupahan ini, dan ini harus didiskusikan bersama-sama Apindo, pekerja, dan satu lagi kalau bisa kita punya lembaga independen yang memproduksi data yang valid, menjadi data alternatif BPS, dan kemudian itu digunakan untuk menyusun skema pengupahan yang adil sehingga industri kita kompetitif, pekerja juga sejahtera, sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan industri tanah air. Oke, baik, terakhir Mas Media, singkat saja. Jadi PPN 12% rekomendasinya diundur atau dibatalkan, dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi? Ya, Pak Luhut bilang diundur 3 bulan, kemudian dilaksanakan. Jadi sama saja itu dilaksanakan. Dan saya kira opsi terbaiknya adalah untuk saat ini itu tidak tepat dan sebaiknya dibatalkan dulu. Karena kenaikan 12% boleh saja ketika ekonomi kita sedang stabil. Tapi kita tahu daya saing, daya beli masyarakat, ya konsumsi kita menurun selama beberapa bulan terakhir. Jadi ada baiknya bisa ya dibatalkan ya, bukan ditunda. Karena menunda 3 bulan itu juga tidak masuk akal. Menunda 3 bulan, kemudian selama 3 bulan kita berikan bansos kepada masyarakat miskin, itu juga tidak masuk akal. Karena ketika masyarakat kelas bawah menerima uang, katakanlah 500.000 per bulan, itu belum tentu mereka kemudian menyimpan uang itu dan kemudian dipakai ketika PPN naik menjadi 12%. Bisa jadi ketika masyarakat menerima uang itu, mereka akan melakukan spending untuk bayar hutang dan lain-lain, sehingga pada saat PPN naik mereka tetap rentan. Jadi pemerintah saya kira harus hati-hati ya, tidak serampangan dalam melakukan kebijakan karena implikasinya sangat-sangat masif. Apalagi PPN 12% ya, karena PPN 12% itu pukul rata. Semua kelas itu mendapatkan dampaknya, kelas menengah, kelas rentan, kelas miskin. Berbeda dengan pajak-pajak yang lain yang hanya ditujukan kepada sektor tertentu atau pihak tertentu, tetapi kenaikan PPN 12% ini masif sekali dampaknya untuk pemerintah. Jadi mudah-mudahan bisa didiskusikan kembali dengan DPR dan publik, saya kira menunggu dan terus memberikan tekanan kepada pemerintah agar memikirkan ini dengan lebih hati-hati. Baik, rekomendasi Anda tadi kenaikan PPN 12% seharusnya dibatalkan. Baik itu kenaikan PPN 12% maupun juga kenaikan UMP ini menjadi faktor konsumsi masyarakat yang mana ini juga punya andil besar, punya sumbangsi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, peneliti sekaligus Direktur Kebijakan Publik Selios. Sehat selalu Mas.